Rahayu, Rahayu, Rahayu. Kembali lagi dengan kami tim Organet Jawa. Di sini kami akan melanjutkan pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan oleh customer Organet Jawa. Oke, untuk pertanyaan ini akan dijawab langsung oleh owner kami, Mas Adit, selaku owner Organet Jawa ya. Oke Mas, beberapa customer kami itu banyak yang menanyakan dan juga sering menggunakan Orgonet untuk keperluan Feng Shui. Nah, apa hubungan energi Orgonet ini dengan Feng Shui tersebut ya Mas? Jadi hubungan Orgonite dengan Feng Shui, ya kan? Hubungannya banyak, ya. Kalau dihubungkan ya banyak sekali, ya kan? Kalau bicara mengenai Feng Shui, ya kan, berarti kalau dengan Orgonite itu pasti kita membahas mengenai Kua, ya kan? Kua itu adalah paling mudahnya kita artikan membagi suatu rumah itu menjadi 8 bagian, 8 arah, ya kan, dari timur tenggara itu ada 8 arahan itu kan ya. Nah, 8 arah itu terbagi menjadi 4 arah baik dan 4 arah buruk, ya kan. Nah, di situ Orgonet itu bisa untuk menetralisir atau meningkatkan suatu peruntungan, ya, bila ditempatkan di titik-titik atau ruangan tertentu, ya kan. Nah, seperti itu bisa diarah eh, kesehatan, stability, prosperity atau kesehatan, seperti itu. Jadi untuk meningkatkan mungkin di area kemakmuran atau usaha, kita tempatkan orgonet tertentu, ya. Biasanya jenis piramida, karena piramida itu dia itu seperti generator energi, ya. Energi yang stabil, jarang itu dia naik turun. Kita gunakan komposisi tertentu, ya, untuk membooster suatu peruntungan di dalam rumah tersebut. Gitu. Kita bisa tempatkan di area prosperity, ya kan. Untuk arah kesehatan juga ada untuk meningkatkan kesehatan seisi rumah, seperti itu. Nah, tapi juga Orgonet itu juga bisa untuk menetralisir 4 arah buruk tadi, meredam ataupun menetralisir atau meredam atau meminimalkan. Nah, contohnya itu ada kerugian, ada macam-macam lah itu, ya, ada 4 arah buruk itu tersebut. Nah, itu biasanya saya tuh menggunakan perhitungan gabungan antara Feng Shui dan Jawa, gitu ya. Berhubungan jadi kita kombinasi dengan dua pengetahuan antara Feng Shui dan Jawa dalam penempatan Orgonite dan penataannya di dalam suatu ruang, supaya kita bisa memaksimalkan ataupun meningkatkan energi positif di dalam rumah dan meminimalkan sesuatu yang gak baik di dalam rumah, seperti itu. Kita juga harus perhatikan juga letak sumur, ya kan, sumur bor ataupun sumur sumur gali, septic tanknya di mana, toiletnya di mana. Nah, itu kompleks sekali permasalahannya kalau kita bahas mengenai penempatan ruang. Apabila ruang rumah tersebut sudah dibuat pada awalnya seperti itu, kita hitung dalam perhitungan ini itu salah, itu susah untuk menatanya sebenarnya, gitu. Tapi kita bisa minimalkan antisipasi dengan orgon dengan model tertentu dan isi bahan tertentu. Biasanya kita gabungkan dengan tensor, tensoring, seperti itu. Untuk seperti kita minimalkan ada itu geopatik, ya. Geopatik di dalam rumah, biasanya sumur itu ada di dalam rumah, itu menghasilkan geopatik. Nah, itu bagaimana untuk meminimalkan atau menetralisirnya. Nah, itu bisa kita gunakan orgon, karena efek negatif dari geopatik itu tadi di dalam rumah itu bisa menimbulkan
salah satunya stres, banyak pikiran gelisah, nggak nyaman di dalam rumah, termasuk juga sakit yang selalu berputar-putar terus, yang ini ganti, ini sembuh, ini ganti terus, dan tidak ada obatnya seperti itu. Nah, itu efek dari geopatik. Nah, termasuk juga pembuatan rumah yang pada awalnya itu memasang pemipaan yang asal-asalan, itu juga bisa menghasilkan geopatik juga. Itu juga ada penetralisirnya. Tapi memang kalau bicara mengenai orgonet dan feng shui, penataan ruang dan sebagainya, itu memang sangat kompleks. Kalau kita nggak melihat langsung tempat TKP-nya, minimal lah ada denahnya, ada fotonya, masih bisa kita baca ya pergerakan energinya dari foto ataupun video seperti itu. Tapi yang pasti orgonet itu bisa meminimalkan, menetralisir sesuatu yang tidak baik di dalam rumah, ataupun menyeimbangkan energi, ya, yang tadinya energinya kurang baik ataupun alirannya kurang baik, itu bisa dilancarkan dengan energi orgon seperti itu. Tapi kebanyakan kalau hubungannya dengan feng shui ataupun penataan ruang dan permasalahan energi di dalam rumah, kita biasanya gabungkan energi orgon dengan tensor seperti itu baru akan lebih maksimal lagi gitu. Oke, jadi kita ketahui bahwa orgonet ini bisa digunakan untuk hal feng shui ya Mas. Jadi baik orgon maupun tensor itu bisa membantu hal-hal keperluan masalah feng shui dan bisa membantu menyeimbangkan feng shui di dalam rumah. Oke Mas, kemudian ini tuh beberapa klien orgonet Jawa juga sering menanyakan karena ada penjelasan produk yang membahas bahwa energi orgonet ini tuh bisa membantu dalam hal LOA. Nah, LOA sendiri tuh seperti apa ya Mas? LOA itu Law of Attraction ya, yang disingkat jadi LOA. Nah, itu sudah banyak bukunya ya, seperti buku karangannya Ronda itu ada The Magic, The Power, The Secret. Nah, itu yang berhubungan dengan LOA ataupun patrap, kita menggunakan LOA atau praktisi mempraktekkan LOA tadi, ya kan? Nah, apa hubungannya orgonet dengan LOA? Apakah bisa? Saya jawab bisa. Karena kenapa? Dari orgonet tersebut itu kan ada bahan yang namanya kristal kan, kristal tertentu. Nah, kristal tertentu itu kita pilihkan yang mendukung dalam praktek LOA. Ya kan, itu ada kristal-kristalnya, itu gabungan-gabungan kristal untuk mendukung praktek LOA. Tapi kita harus ketahui dulu LOA itu apa, cara kerjanya bagaimana, seperti itu. Intinya itu apa, seperti itu, dia bermain di mana. Nah, itu kita harus ketahui dulu supaya kita bisa menentukan dari bahan, termasuk formasi kristalnya, termasuk jenis logamnya. Jenis logam juga pengaruh seperti itu. Jadi di dalam kristal tersebut kan dia mengandung mineral. Kristal itu juga bisa menyimpan memori, ya kan? Logammu juga bisa menyimpan memori, gitu. Tapi di sini kita bicara di fungsi kristal tersebut, ya kan? Nah, ada salah satu jenis kristal itu yang mendukung dalam praktek LOA, Law of Attraction itu, untuk meningkatkan vibrasi pikiran. Nah, kita menggunakan kristal apa kalau berhubungan dengan pikiran, seperti itu. Terus berhubungan dengan rasa, itu kita menggunakan kristal apa yang berhubungan dengan rasa. Itu kita bermain dalam rasa dan pikiran, di mana pikiran itu memancarkan suatu frekuensi ke alam semesta yang menghantarkan
suatu keinginan apa yang di-attract gitu kan. Semakin tinggi frekuensi, semakin besar energi, semakin cepat yang didapat. Semakin yakin, semakin cepat yang didapat. Ya kan? Nah, jadi melatih antara hati, pikiran, dan ucapan. Nah, itu harus menyelaraskan antara hati, pikiran, dan ucapan. Selama isi hati, perasaan, dan pikiran, dan ucapan itu tidak selaras, LOA itu sangat mustahil untuk bisa dinyatakan gitu. Jadi memang butuh keselarasan antara hati, pikiran, dan ucapan gitu. Itu kan juga prinsip terkabulnya doa kan seperti itu. Nah, itu juga diaplikasikan di dalam LOA. Nah, itu juga. Nah, makanya dalam media atau sarana yang kita bicarakan di Orgonet hubungannya dengan LOA, itu kita bisa menggunakan sarana itu. Ya kan? Di mana kristal di dalam Orgonet itu dia menyimpan memori, menghantarkan pesan kita, keinginan kita ke alam semesta. Kita juga bisa mempelajari hubungannya kristal dan perplanetan dengan alam semesta, vibrasinya seperti apa itu bisa dipelajari seperti itu. Jadi tergantung kita mempraktekkan LOA itu dengan keyakinan besar atau tidak gitu. Tapi kalau separuh-separuh ya nggak akan berhasil gitu. Memang harus penuh keyakinan, keinginan yang besar, dan rasa percaya yang tinggi, dan jangan pernah dipatahkan doa atau LOA itu. Nah, makanya kita harus tahu dulu dasar dari LOA tersebut. Makanya kita mau menggunakan sarana apapun, apabila nggak tahu prinsip yang LOA ya nggak akan berhasil gitu kan. Nah, makanya sarana ini membantu penghantar frekuensi yang lebih tinggi dengan media vibrasi kristal tersebut dan logam tadi yang sebagai pelontar daya ke alam semesta tadi gitu. Oh ya, oke. Berarti dari sini juga kita ketahui bahwa dengan Orgonet ini bisa membantu kita dalam meningkatkan vibrasi kita dalam menggunakan teknik LOA atau Law of Attraction, dan membantu kita mencapai keinginan itu menggunakan LOA ini dari bantuan media Orgonet seperti itu ya.